Pemerintah menggaungkan istilah new normal atau pola hidup normal versi baru. New normal menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 atau beradaptasi dengan COVID-19. Padahal kasus COVID-19 di Indonesia utamanya di Lampung sampai saat ini masih belum terlihat ujungnya. Saat new normal, beberapa sektor kegiatan yang tadinya ditutup dibuka kembali. Kekhawatiran pun menyeruak, tidak bisa lagi terkontrol karena pergerakan masyarakat begitu tinggi. Kasus baru dengan status orang tanpa gejala atau OTG menghantui. Penyebaran OTG ini malah lebih berbahaya dari pasien positif COVID-19 biasanya. OTG bisa saja menjadi carrier atau pembawa ke siapa saja, tetapi tidak terdeteksi karena tidak menimbulkan gejala. Klaster baru mulai klaster sekolah, klaster satuan kerja, klaster mal, klaster lain hampir pasti membayangi. Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO pun mengultimatum negara yang akan menerapkan konsep new normal harus mempunyai bukti. New normal versi WHO. Transmisi virus corona mampu dikendalikan. Negara harus punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni, termasuk mempunyai rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Resiko penularan wabah harus diminimalisir terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi, termasuk di panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan seperti physical distancing, fasilitas mencuci tangan, etiket batuk dan bersin, dan protokol pencegahan lainnya. Resiko penularan impor dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat. Masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan, berpendapat dalam proses masa transisi ke new normal. Keenam poin tersebut mesti dipenuhi setiap negara yang ingin menerapkan konsep new normal. Lalu bagaimana dengan new normal ala Indonesia dan Lampung? Desa Indonesia tengah bersiap menghadapi era tatanan kehidupan baru atau new normal, di mana masyarakat diperbolehkan kembali untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID-19. Lalu bagaimana persiapan menghadapi new normal di Provinsi Lampung? Kali ini kita akan berbincang sebentar dengan Kepala Dinas Provinsi Lampung, Bunda Reihana. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, pemerintah pusat merencanakan new normal. Bagaimana persiapan dari Provinsi Lampung sendiri menghadapi new normal ini Bunda? Ya, yang pertama tentu kami sudah bersiap-siap dengan melakukan kajian epidemiologi. Ya, karena kalau menurut WHO ada 3 yang harus kita lakukan. Kita mengkaji secara epidemiologi, kita juga harus mengkaji secara sistem kesehatan, dan yang ketiga kita mengkaji secara sistem surveillance. Nah, 3 itu sudah kami kaji. Ya, kalau sistem epidemiologi 15 kabupaten kota itu terbagi ada 3 warna, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ya, bukan berarti zona ya. Ini adalah warna untuk preventif masing-masing daerah. Nah, itu dilihat ke epidemiologi dari berapa jumlah penduduk, berapa kasus penyakitnya, berapa yang sembuh, berapa tempat tidur yang ada di rumah sakit daerahnya, lalu juga berapa proporsi antara puskesmas per 10.000 penduduk ya. Nah, juga dilihat bagaimana tenaga kesehatan yang ada di wilayah itu, banyak untuk epidemiologi. Makanya dari 15 kabupaten kota tuh ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan ada hijau. Tapi kalau kami kaji secara sistem kesehatan, di Provinsi Lampung ini dari 15 kabupaten kota semua kuning. Semua kuning. Kuning ya. Jadi dan untuk sistem surveillance juga kuning. Nah, jadi dari kajian kami saat ini itu keluar ada 3 kalau kita mau uji coba, ada 2 opsi. Apakah kita mau uji coba untuk 3 sesuai dengan penilaian epidemiologi, itu ada keluar Y kanan, ya, lalu mesiji dan tulang bawang. Nah, ataupun kita bisa melakukan secara serentak terhadap 15 kabupaten kota, ya, dengan tetap dengan protokol kesehatan. Nah, tapi harap melihat kajian epidemiologi tadi, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, kalau kita mau serentak, mungkin yang kabupaten-kabupaten yang warnanya tadi merah, dari semua kriteria itu harus lebih prepare-nya harus lebih siap daripada yang tadi hijau. Nah, jadi itu untuk persiapan kami untuk new normal. Dan perlu dicatat, Provinsi Lampung tidak
melakukan PSBB. Nah, jadi kalau tidak melakukan PSBB itu untuk melakukan new normal sebenarnya tidak ada hal yang terlalu luar biasa. Ya Lebih karena mudah. memang iya, karena kita kan memang sudah biasa toko dibuka, mall dibuka, tapi tetap sekarang kita lakukan protokol kesehatan terhadap mungkin tempat hiburan, hotel itu harus lebih ketat. Dan untuk protokol kesehatan untuk diri kita sendiri, pakai masker ya, jaga jarak, ya terus cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Nah itu yang harus kita mulai, lifestyle kita tuh harus sudah mulai seperti itu. Jadi persiapan yang kami sudah lakukan sejauh ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kami sudah mengkaji, terkala nanti kepala daerah mengambil keputusan, kita mulai untuk melakukan new normal. Tentu ada tahap ya, sosialisasi, edukasi, prakondisi kita bagaimana, dan yang terakhir kita mulai simulasi. Nah kita sudah siap. Kepada masyarakat saya menghimbau, mari kita lakukan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita tidak pernah tahu pandemi global COVID-19 ini kapan akan berakhir, tapi hidup kita juga harus tetap berjalan. Kita tetap menjalankan hidup kita dengan protokol-protokol kesehatan. Ya minimal tadi yang diikuti 3 itu saja lah. Kalau memang berat untuk yang lain ya pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Insya Allah dengan melakukan itu juga sudah bisa memutus penularan daripada virus COVID-19. Baik, luar biasa. Terima kasih Bunda atas waktunya, sehat terus untuk Bunda. Mudah-mudahan kita pandemi COVID-19 ini segera berakhir, perekonomian kita segera dapat bangkit kembali, dan tentunya mata rantai penyebaran COVID-19 dapat segera berakhir, meskipun kita akan segera memasuki era new normal. Untuk itu ini butuh tentunya kerjasama bukan hanya dari pemerintah, namun juga partisipasi dari masyarakat untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan. Tatanan kehidupan baru atau new normal berdampak terhadap pengusaha di Lampung. Namun geliat ekonomi terus berjalan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Lampung meminta pengusaha segera bangkit dan berinovasi, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Tak sedikit pengusaha memperhatikan sejumlah pekerja, bahkan tak sedikit menutup usaha dan melakukan pemberhentian sebagian karyawannya. Langkah paksa pemerintah ini memang disesalkan, namun karena tidak ada pilihan lain, mendukung program ini harus diambil Kadin Lampung. Wakil Ketua Kadin Lampung Yuria Putra Tubarat menjelaskan pengusaha harus bangkit dari keterpurukan dan melakukan inovasi baru, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan kondisi ini, masyarakat dipaksa untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kan bagi dunia usaha sebenarnya kan new normal ini artinya begini, kita harus terus berjalan. Kita tidak akan menunggu situasi COVID ini berhenti, karena kita nggak tahu kapan berhentinya. Nah, pemerintah sudah memberikan panduan bahwa kita tetap jalan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita menggunakan pokoknya semua kita pakai. Kita jalan sesuai dengan protokol kesehatan dan kita terus jalan. Karena kalau kita berhenti, maka ekonomi kita akan turun. Kita nggak punya penghasilan, kegiatan usaha kita nggak jalan, semua nggak jalan. Hanya pemerintah juga nggak mendapatkan income. Akhirnya pembangunan juga akan terhambat. Oleh karenanya saya juga menghimbau kepada dunia usaha, mari kita jalan sekarang juga dengan menggunakan protokol kesehatan. Kita harus optimis, yang akan membangun, yang memberikan kebangkitan untuk kita itu adalah diri kita, bukan orang lain. Masing-masing kita, khususnya dunia usaha, ayo kita bangkit, kita jalan
kita berinovasi, kita berkoordinasi sesama pengusaha untuk sama-sama kita melanjutkan perjuangan kita di usaha kita masing-masing. Pemerintah Provinsi Lampung saya pikir kan begini, perlu mendengar masukan-masukan dari para pengusaha dari bidangnya masing-masing, karena yang paling tahu tentang geliat mereka, kegiatan-kegiatan hari-harinya, langkah-langkahnya mereka, sehingga nanti begitu mengambil kebijakan atau pemerintah memberikan dukungan nanti pas seperti apa yang diinginkan oleh dunia usaha. Jika kondisi ini tidak berubah dan pengusaha enggan berinovasi, maka dipastikan perekonomian di Lampung akan menurun. Pemerintah Provinsi Lampung diminta tidak hanya berdiam diri dan mampu mendengar aspirasi serta bersinergi dengan para pengusaha. Selain itu, pengusaha juga menunggu kebijakan strategis di sektor perekonomian. Dalam waktu dekat, strategi yang akan dimulai dilakukan yaitu membangkitkan sektor pariwisata karena sektor ini yang paling berdampak saat pandemi COVID-19. Kadin Lampung akan mengembangkan pariwisata. Kita insya Allah nanti akan melakukan onsing untuk bidang pariwisata dulu, karena bidang pariwisata ini yang paling banyak mendapatkan dampak daripada pandemi ini. Kita akan melakukan Kadin Tourism Catering. Nah, kita mengatakan bahwa sebenarnya sekarang kita sudah bisa jalan dengan menggunakan protokol kesehatan. Kita memberikan contoh. Jadi sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang bisa dicontoh, meyakinkan orang bahwa kita sudah bisa jalan sekarang. Cuman nggak berbeda dengan cara yang lama. Kalau yang lama dulu kita nggak menggunakan protokol kesehatan, sekarang kita menggunakan protokol kesehatan. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya kan bagi pengusaha sekarang ini yang paling banyak kena dampaknya itu khususnya di bidang pariwisata, transportasi, dan bidang-bidang lain. Nah, tetapi kalau kita cuma membahas dampaknya terus, kita nggak akan pernah bangkit. Nah, makanya sekarang kalau saya lebih baik sudah kita selesaikan, kita tutup cerita tentang kita ini korban apa, bagaimana. Sekarang kita bagaimana kita tetap melangkah, kita maju supaya kita bisa berjalan. Itu aja sebenarnya. Ya, kita tetap optimis. Kita harus ada inovasi-inovasi baru. Jangan lupa sekarang semuanya virtual. Kegiatan-kegiatan kita mengacu pada itu. Kita sekarang sudah mulai terbiasa bahwa kita rapat-rapat sudah menggunakan virtual. Pertemuan-pertemuan juga kalau nggak penting kita lewat lewat komunikasi lewat WA dan sebagainya. Kalau memang rapat lewat virtual dan sebagainya. Kalau nggak perlu ya nggak perlu kita pertemuan. Kita mengurangi pertemuan yang ramai-ramai. Jadi hal-hal yang penting saja sebenarnya gitu. Penerapan new normal diharapkan benar-benar diterapkan dengan sebaik mungkin agar ekonomi kembali pulih dan kesehatan tetap terjaga. Di sisi lain, sikap tegas pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia terhadap program new normal di bidang pendidikan patut diacungi jempol. Melayangkan 6 tuntutan untuk pemerintah agar tidak main-main dengan anak-anak mereka. Bagi PB PGRI, sehat adalah utama untuk para pelajar. Namun kekhawatiran munculnya klaster baru di lingkungan sekolah yang mengintai anak-anak dan siswa ternyata tidak diikuti PGRI Lampung. PGRI Lampung menyambut baik. Ketua Persatuan Guru seluruh Indonesia Lampung Suprihatin menilai sudah seharusnya siswa-siswi beraktivitas kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan lebih ketat. Kepala Sekolah SMK Raden Intan Bandar Lampung ini menegaskan libur sekolah siswa berdampak pada pendidikan. Siswa sudah terlalu lama diliburkan dan tidak ada kepastian kapan pandemi berakhir. Kalau untuk dunia pendidikan, pada dasarnya kami dari pihak sekolah dan terutama unsur pendidikan sangat kangen dengan suasana KBM. Karena setelah sekian hampir 4 bulan ini kita diliburkan, belajar mulai daring. Dengan catatan itu harus diikuti dengan kesiapan dari pemerintah daerah itu sendiri yang mengikuti protokol kesehatan, gimana melalui satuan kerja dalam hal dinas pendidikan harus bisa menginventarisasi sekolah-sekolah
untuk mempersiapkan metode apa yang akan diterapkan menghadapi new normal ini. Pemerintah daerah melalui satuan kerjanya dalam dinas pendidikan harus bisa ya. Kalau tingkat SD, SMP, bahkan PAUD atau TK itu harus usulan minimal masukan itu pemerintah harus menggandeng dalam hal ini satuan kerja dinas kesehatan dan berkoordinasi dengan gugus depan COVID-19 gimana untuk mengantisipasi dan anak-anak tingkat di bawah usia ini kan susah itu memberdayakannya. Untuk siswa-siswi tingkat PAUD, TK, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama harus dilakukan pengawasan ekstra. Pemerintah harus melibatkan gugus tugas, mengingat karena siswa-siswi masih tergolong anak-anak. Untuk siswa SMA, SMK negeri, pengawasan lebih mudah. Selain itu juga untuk lebih aman, sekolah harus menerapkan belajar dengan pembagian shift masuk sekolah untuk mengurangi kerumunan. Pemerintah juga diminta untuk melakukan rapid test dan swab para guru dan siswa dengan catatan tanpa dipungut biaya, mengingat COVID-19 adalah bencana nasional bahkan internasional. Pelaksanaan new normal dunia pendidikan perlu mendapatkan dukungan pemerintah daerah, khususnya terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kesehatan. Ya contohnya kita sebagai sekolah menerapkan untuk tingkat skala tingkat SMK itu menginventarisasi. Kalau SMK penerbangan Raden Tanti kelas 10 11-nya ada 4 kelas umpamanya. Kelas 10 ada 2 kelas, kelas 11 ada 2 kelas. Membagi shift, seminggu kelas 10, seminggu kelas 11. Dengan demikian dia mengurangi tingkat kerumunan anak. Jadi itulah yang harapan kami dan kalau bisa pemerintah daerah juga harus memonitor, jangan hanya laporan tapi monitor turun langsung melalui pengawas-pengawas sekolah, turun langsung ke sekolah kesiapan sekolah itu melaksanakan new normal. Gitu, Pak ya. Kalau sangat setuju itu, sangat setuju, memang harus. Tapi dengan catatan kalau kos atau biaya yang dibebankan masyarakat atau dibebankan kita, saya kira nggak sanggup. Itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena itu termasuk kategori bencana nasional bahkan bencana internasional. Tapi intinya sekolah kita siap Pak ya? Siap. Kita ya? sangat menunggu. Siap dan setuju juga Pak ya? Sangat setuju. Penerapan new normal menjadi harapan baru untuk masyarakat beraktivitas normal. Semula rumah ibadah ditutup guna mencegah penyebaran COVID-19. Menanggapi hal ini, pimpinan Ponpes, Masyarikul Anwar Durian Payung, Ustadz Abuya Abidin, new normal menjadi harapan baru bagi para umat muslim khususnya di Kota Bandar Lampung. Dalam protokol kesehatan khususnya rumah ibadah merupakan lifestyle Islami. Seorang muslim diwajibkan untuk beribadah, seorang muslim wajib berwudu sebagai membersihkan diri dari segala macam kotoran saat beraktivitas. Kalau istilah pribadi saya sebenarnya lebih ke life Islami, gitu, life Islami. Memang ini adalah aturan atau polanya orang-orang Islam. Coba polanya orang Islam 5 kali dalam sehari sholat, wudu subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Itu yang wajib, belum lagi yang sunnah. Yang sunnah ada ada duhanya, nanti ada hajatnya. Bolak-balik kita cuci tangan sebenarnya. Nah, adapun istilah ya sah-sah saja. Pemerintah bilang new normal, maksudnya dari COVID gitu ya. Tapi pribadi saya sebenarnya ini adalah lifestyle-nya Islam sudah begini sebenarnya.
penerapannya kan sudah ada, saya sudah baca di MUI itu peraturan new normal, seperti misalnya ketika pondok pesantren sudah dibuka, dia mengecek pertama harus sehat dulu, yang di rumah itu dicek dulu apakah sehat, kemudian masuk ke pondok pesantren juga dicek apakah si anak ini sehat. Yang penting ikut protokol kesehatannya itu sendiri. Nanti kita menyiapkan sanitizer, kemudian ada ya untuk mencuci tangan. Ya tadi sekali lagi saya bilang itu sudah kita lakukan di lifestyle Islam itu sendiri sudah kita lakukan. Pengurus Perkumpulan Takfir Masjid Indonesia ini pun menambahkan rumah ibadah harus menjadi perhatian khusus agar masyarakat tidak terkecoh dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk protokol di rumah ibadah seperti masjid misalnya sekarang kan sudah diterapkan harus ada alat pengecek itu ya. Itu pun kan kerepotan, kadang-kadang di musola tidak ada pembiayaan untuk membelinya gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin ada dari teman-teman kerja tim atau sumbangsi sehingga bisa terbeli. Nah itu derajatnya pun harus 37, kalau di atas sana nggak boleh masuk. Nah itu sudah diupayakan. Terus ada sanitizer, kemudian ada untuk pencuci tangan. Nah, yang penting protokol, nanti juga di situ di rumah ibadah itu akan ditempel protokol kesehatannya seperti apa, sehingga semua masyarakat mengetahuinya dan membaca. Di lain pihak, Uskup Keuskupan Tanjung Karang Monsiur Yohanes Harun Yuwono juga mendukung hal ini. Ibadah sangatlah penting bagi umat manusia. Dirinya segera menyiapkan protokol kesehatan bagi para jamaat untuk bisa beribadah di gereja. Masa pandemi COVID-19, ibadah di gereja ditiadakan dan ibadah secara virtual dengan para jamaat di rumah masing-masing. New normal sebagai tatanan kehidupan baru menjadi hal yang baik di mana masyarakat berdamai dengan pandemi COVID-19. Kami dari Gereja Katolik menyambut baik surat edaran Menteri Agama terkait dengan peribadatan di era new normal, tatanan baru kehidupan bersama kita. Kami memastikan bahwa kami pun akan menyusun protokol peribadatan yang akan membuat penyebaran pandemi COVID-19 terhenti, sementara peribadatan tetap kusuk. Kita memang harus berdamai dengan COVID-19. Penyebaran pandemi itu belum selesai, tetapi kehidupan, keberimanan kita, dan kehidupan sosial harus tetap berlangsung dan produktif. Karena itu, mari kita dengan segala kehendak baik untuk kebaikan kita bersama, kita berusaha sebaik mungkin agar Indonesia, khususnya Provinsi Lampung ini, tetap menjadi provinsi yang aman dari segala pandemi dan penyakit apapun, tumbuh sehat bersama dengan semua orang. Tuhan memberkati. Dedi Hermawan, pengamat publik, memiliki pandangan lain. Penerapan new normal di setiap daerah harus sejalan dengan kondisi penyebaran COVID-19. Pemerintah diharapkan tidak tergesa-gesa menunjuk daerah untuk melonggarkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara tren penyebaran kasus positif COVID-19 terus bertambah. Selain itu, penerapan kehidupan baru di setiap daerah harus bertahap. Pemerintah pusat tak ikut campur dengan kebijakan daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui sektor yang perlu dilonggarkan. Ya, ini menjadi penyemangat juga bahwa seluruh masyarakat dibangkitkan kembali harapan dan ikhtiar bersama dengan menegakkan disiplin pencegahan COVID, dan dua daerah itu akan menjadi pemicu ya, akan menjadi pendorong, penggerak untuk kemudian semua masyarakat, semua daerah juga mulai mempersiapkan diri ya kan, untuk memasuki pola hidup yang baru biasa, pola baru dengan standar pencegahan COVID-19 ini. Tentu ini kita berharap sebenarnya kan COVID-19 ini bisa zero ya, bisa kosong.
Tetapi ini kan satu harapan yang maksimalnya begitu, tapi realitanya kan sepertinya ini belum bisa terpenuhi. Jadi memang masyarakat mulai menjadikan COVID-19 ini ada di dalam kehidupannya, bahwa mereka sudah mulai, kalau bahasa pusat itu kan berdamai gitu kan dengan COVID-19, tapi pengertiannya kan bahwa ini penyakit ya virus seperti virus-virus yang lain, kira-kira begitu. New normal atau tatanan kehidupan baru merupakan harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang selama ini terpukul karena dampak COVID-19. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa tatanan normal baru harus diterapkan. Tak semua pemberlakuan new normal tidak efektif diterapkan di beberapa negara. Namun jika masyarakat Indonesia patuh dan pemerintah daerah siap, bukan tidak mungkin Indonesia bisa bangkit menerapkan tatanan normal baru. Bagaimana Indonesia memulai, bagaimana daerah memulai. Nasional kan sudah buat kebijakan new normal, sudah punya kriterianya, bahwa secara global itu juga diadopsi di Indonesia. Mungkin bisa ditambah dengan kondisi lokal di Indonesia, mungkin ada tambahan-tambahan untuk standar normal ini itu persoalan kan bisa dikembangkan, tapi di prinsip bahwa ada standar yang sama untuk memasuki new normal ini. Nah, daerah-daerah ini harus sudah mempersiapkan. Maka ketika nanti ada satu daerah yang menjadi memulai new normal, maka kita persiapan dan sebagainya, saya setuju harus ada langkah konkret. Ya, misalnya di sektor-sektor strategis, misalnya di perkantoran, di dunia pendidikan, di pasar tradisional, di pasar modern, itu sudah mulai diterapkan standar new normal. Pemerintah pusat diminta serius menunjuk daerah untuk menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal yang merujuk ke standar internasional atau WHO. Jangan sampai ketika daerah tidak siap justru membuat penyebaran COVID-19 semakin meluas.